Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu tentang peradaban Islam di masa 3 kerajaan besar, yaitu yang pertama ada Kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Pertama, peradaban Islam pada masa Kerajaan Utsmani. Dinasti Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara Kogis Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Syah. Dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizmi Syah pada tahun 1219 sampai 1220. Pada tahun 1300, bangsa Mongol menyerang dinasti Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Dinasti Saljuk pun terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Pada saat itu, Utsman menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak itulah dinasti Utsmani dinyatakan berdiri. Dari penguasaan pertama adalah Utsman bin Ertuğrul atau yang dikenal dengan sebutan Utsman. Perluasan wilayah. Ada 3 faktor yang menyebabkan dinasti Utsmani berhasil melakukan perluasan wilayah-wilayah Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan orang-orang Turki yang strategi dalam perang yang dikombinasikan dengan cita-cita memperoleh ghanimah atau harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang-orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam serta gaya hidupnya yang sederhana sehingga memudahkan tujuan penyerangan. 3. Semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. 4. Letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan. Istanbul terletak di antara 2 benua dan 2 lautan dan pernah menjadi pusat kebudayaan Macedonia, Romania Timur maupun Yunani. Yang kelima, kondisi kerajaan di sekitarnya sedang dalam kekacauan sehingga memudahkan penaklukannya. B. Sifat pemerintahan. Sistem pemerintahan. Bentuk kerajaan Turki Utsman didasarkan kepada sistem feodal yang ditiru langsung dari kerajaan Bizantium. Dalam sistem pemerintahan, sultan adalah penguasa tertinggi dalam bidang agama, politik, pemerintahan, bahkan masalah-masalah perekonomian. Raja-raja dinasti Utsman bergelar sultan sekaligus khalifah. Sultan menguasai kekuasaan duniawi, sedangkan khalifah menguasai bidang agama, spiritual, ukhrawi. Mereka mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan atau khalifah dibantu oleh seorang mufti atau yang lebih dikenal Syekhul Islam dan Sadrul Alam. Syekhul Islam mewakili sultan atau khalifah dalam melaksanakan wewenang agamanya, sedangkan Sadrul Alam yaitu Perdana Menteri mewakili kepala negara dalam menjalankan wewenang dunianya. C. Hasil peradaban. Hasil peradaban ini adalah politik ekspansinya yang tidak diketahui dengan pembinaan wilayah taklukannya. Di samping para sultan, setelah penaklukan Konstantinopel, sultannya lemah-lemah. Namun demikian, tingkat kemakmuran pemerintahan lebih baik dibandingkan dengan seluruh bagian Eropa yang dikuasai oleh kaum Kristen. Demikian juga masyarakat Kristen yang berada di bawah kekuasaan Utsmani lebih banyak mendapatkan hasil bumi, kemerdekaan pribadi, dan hasil-hasil usaha lainnya dibandingkan dengan teman-teman mereka yang berada pada daerah kekuasaan Kristen. Selain meninggalkan buku-buku sebagai kekayaan sejarah, dinasti Utsmani juga meninggalkan sejumlah bangunan yang memperlihatkan keunggulan penguasaan teknologi pada zamannya, seperti Masjid Hagia Sophia, Masjid Agung Sultan Al-Fatih, Masjid Abu Ayyub Al-Ansar,
Masjid Bayazid dan Masjid Sulaiman Al-Qanuni yang merupakan masjid berarsitektur tinggi dengan menggunakan kubah batu atau ciri gereja Kristen yang menggambarkan persaingan antara Islam dan Kristen. Yang kedua adalah peradaban Islam pada masa kerajaan Safawi. Jadi dinasti Safawiyah di Persia berdiri sejak tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan terakat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarakat ini diberi nama Tarakat Safawiyah yang diambil dari nama Safawi itu terus dipertahankan sampai Takarat ini menjadi gerakan politik. Keadaan politik dinasti Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas I naik tahta pada tahun 1587 sampai 1629 yang menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi beberapa kemelut di dalam negara yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan Abbas I berhasil membuat kerajaan Safawi menjadi kuat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Sinta Safitri. Kemajuan dinasti Safawi. 1. Bidang keagamaan menanamkan sikap toleransi terhadap politik keagamaan atau lapang dada yang amat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. 2. Bidang arsitektur berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi ibu kota yang sangat indah. Di kota ini berdiri bangunan-bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi yang indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa dan di atas Zenderut dan istana Cihil Sutun. Dalam kota Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan dan 273 pemandian umum. 3. Bidang ekonomi. Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. 4. Bidang ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan masa kerajaan Safawi tidak lepas dari suatu doktrin mendasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Kaum Syiah tidak seperti kaum Sunni yang mengatakan bahwa ijtihad telah terhenti dan orang mesti taklid saja. Kaum Syiah tetap berpendirian bahwasannya mujtahid tidak terputus selamanya. 5. Bidang kesehatan. Kemajuan tampak begitu jelas dengan gaya arsitektur bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, kerajinan karpet, permadani pakaian. Pada zaman Abbas I berkembanglah kebudayaan, kemajuan dan keagungan pikiran mengenai seni lukis. Peradaban Islam pada masa kerajinan Mughal. Dinasti Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya dinasti Safawi. Jadi di antara tiga kerajaan besar dalam Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Dinasti Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak kedua India. Ibrahim Lodi atau cucu Sultan Lodi, Sultan Delhi terakhir memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Hal ini memicu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahiruddin Babur atau cucu Timur Leng di Panipat
1526 Masehi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. A. Kemajuan kerajaan Mughal. 1. Bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sul-e-kul atau toleransi universal, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa derajat semua penduduk adalah sama. Di bidang militer, pasukan Mughal terkenal sebagai pasukan yang kuat. Akbar Khan menjalankan pemerintahan bersifat militeristik. 2. Bidang ekonomi kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk tanaman, padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Di samping pertanian, pemerintahan juga memajukan industri tenun, pertambangan, dan perdagangan. Di samping itu, kebutuhan dalam negeri hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri. Untuk meningkatkan produksi, Jehangir mengizinkan Inggris 1611 Masehi dan Belanda 1617 Masehi mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. 3. Bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan sejarah yang ditinggalkan periode ini adalah Taj Mahal di Agra, Banteng Merah, Jama' Masjid, istana-istana, dan gedung-gedung pemerintah di Delhi. Sementara dalam bidang sastra yang paling menonjol adalah karya gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun bahasa India. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan istana indah di Lahore. 4. Bidang ilmu pengetahuan. Di bidang pengetahuan kebahasaan, Akbar telah menjadikan 3 bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana kesusastraan. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum sebagai Islam yang dikenal dengan sebuah fatwa Alamgiri. B. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para prajurit Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. 3. Pendekatan Aurangzeb yang berlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sebelumnya. 4. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dan dalam bidang kepemimpinan. Kesimpulannya, 3 kerajaan Islam penting diciptakan pada akhir abad 15 dan awal abad 16. Kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Safawi di Persia. 3 kerajaan penting tersebut tampak lebih memusatkan pandangan mereka pada tradisi demokratis Islam dan membangun imperium absolut. Hampir setiap segi kehidupan umum dijalankan dengan ketetapan sistematis dan
birokratis dan berbagai kerajaan mengembangkan sebuah administrasi yang rumit. Ketiga kerajaan besar ini seperti membangkitkan kembali kerajaan Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Namun kemajuan yang dicapai pada masa tiga kerajaan besar ini berbeda dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Kemajuan pada klasik jauh lebih kompleks di bidang intelektual. Kemajuan di zaman klasik dalam bidang ilmu keagamaan, umat Islam sudah mulai bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Kalaupun ada mujtahid, maka ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad fi al-mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada dalam batas-batas mazhab tertentu, tidak lagi ijtihad mutlak, hasil pemikiran bebas yang mandiri. Filsafat dianggap bid'ah. Pada masa klasik, umat Islam maju dalam bidang politik, peradaban yang kebudayaannya seperti bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat. Pada masa tiga kerajaan besar, kemajuan dalam bidang filsafat kecuali sedikit berkembang di kerajaan Safawi Persia. Dari ilmu pengetahuan umum tidak didapatkan lagi. Kemajuan yang dapat dibanggakan pada masa ini hanya dalam bidang politik, kemiliteran, dan kesenian, terutama arsitektur.